Oke, terima kasih Kak Glenn untuk perkenalannya. Halo orang tua yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semua masih sehat dan berbahagia? Mantap. Oke, jempol diangkat. Oke, puji Tuhan kita semua uh, Tuhan pertemukan di media virtual ini gitu ya. Walaupun secara virtual nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kita tetap melihat ada berkat Tuhan yang luar biasa. Gimana dengan virtual ini kita malah bisa ketemu uh, dengan jangkauan yang lebih luas di seluruh Indonesia gitu ya. Yang mana mungkin kalau ketemu nggak ada pandemi ini mungkin kita akan ketemu sama yang ada di Kalimantan, di Papua, atau di Sulawesi, atau di Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi kita puji Tuhan untuk kesempatan ini selalu ada berkat di tengah-tengah yang sepertinya kutub gitu ya. Oke, dan saya akan mulai presentasi saya dan saya akan share screen. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Oke, ya. Topik yang saya akan ambil dan saya bagikan kepada para orang tua, rekan-rekan orang tua sekarang pada hari ini adalah The True Education, The School of Life, gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk kembali tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang selalu baru yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih terus kau percayakan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran anak-anak kami di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa setiap nafas kehidupan yang kau percayakan kepada kami, Tuhan memiliki maksud yang indah baginya, dan kami yakin dan percaya bahwa salah satunya adalah untuk menjadi teladan Tuhan, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menunjukkan kasih Kristus yang luar biasa kepada anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk belajar lebih banyak lagi akan rencana Tuhan, maksud-maksud Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, terlebih bagi anak-anak kami. Oleh karena itu hadirlah di tengah-tengah kami, biarlah roh yang sama yang menuntun kami kepada pemahaman akan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan buka pembahasan kita dengan beberapa kasus yang terjadi di dunia saat ini, gitu ya. Mungkin tepatnya apa yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Dari judulnya mungkin beberapa dari kita bertanya, apa itu the school of life gitu? Apa sih kalau bahasa Indonesianya namanya kita terjemahkan jadi sekolah kehidupan. Apa sih maksudnya sekolah kehidupan kita, sekolah kehidupan itu kita ya. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke sana, saya mau mengajak kita semua untuk mereview kembali keadaan dunia saat ini. Lebih khususnya adalah kondisi anak-anak yang ada di sekitar kita ya. Baru-baru ini kita mendapatkan berita yang berbagai macam berita di mana banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kehidupan anak-anak kita ya. Contohnya salah satunya ada satu artikel berita yang mengatakan bahwa ada siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. Gitu ya. Jadi nyatanya anak ini tinggal sama neneknya, orang tuanya tidak bersama-sama dengan dia, dan karena tinggal sama nenek, ya kita tahu sendiri ya, nenek itu sangat amat baik hati dan selalu ingin memberikan semuanya gitu buat anak-anaknya, gitu, buat cucunya ya, sehingga kadang-kadang seringkali memanjakan. Dan kebetulan anak ini punya gadget dan dia main game. Dan dia main game bisa dari sejak dia pulang sekolah terus sampai subuh-subuh. Dan pada saat subuh-subuh dia tidur, dia baru bangun setelah jam sekolah usai, yaitu jam 12-an. Gitu ya, yang mana dia nggak bisa lagi ke sekolah. Dan itu terjadi terus selama 4 bulan. Sampai-sampai gurunya datang ke sekolah itu dan kemudian berbicara dan bertanya kenapa anak ini, dan baru diketahuilah bagaimana pola hidupnya, pola anak-anak ini setelah dia kecanduan main game gitu ya. Kemudian di tempat lain juga di Semarang ada 3 anak yang dirawat karena kecanduan game.
kecanduan gadget ya, sampai harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Dan tentunya kalau kita belajar secara kejiwaannya, ada gejala-gejala yang memang muncul dulu gitu sampai orang tua akhirnya harus membawa ke rumah sakit. Kita nggak akan cepat-cepat bawa ke rumah anak kita sakit kalau masih bisa tertangani di rumah. Tapi nyatanya ini karena sudah bisa tertangani di rumah gitu, makanya dibawa ke pusat perawatan gitu ya biasanya kalau kita sakit. Dan demikian juga yang terjadi pada anak-anak sampai orang tuanya sudah menyerah dan harus dikasih ke pihak ketiga. Dan ini suatu hantaman yang cukup besar juga buat kita sebagai orang tua gitu ya. Belum lagi ada darurat pornografi anak di Batam. Menurut berita ya, dengan akses handphone yang begitu mudah sekarang ini, apalagi sekarang pembelajaran semua pakai gadget sehingga kita juga jadi bingung gitu kapan melimitasi anak-anak dan kapan memastikan anak-anak pegang gadget untuk urusan belajar, kapan mereka melihat fitur-fitur yang lain, melihat konten-konten yang lain gitu ya. Dan ditemukan banyak anak-anak di Batam ternyata menggunakan fasilitas belajarnya ini yang harus jadi fasilitas belajar untuk melihat konten-konten yang tidak seharusnya gitu ya. Itu dalam hal gadget. Apalagi yang terjadi di dunia anak-anak kita sekarang ini. Nah, perundungan gitu ya. Perundungan ini bahasa Indonesianya bullying gitu ya. Bullying ini tidak hanya ada di TV, tidak hanya ada di cerita-cerita di luar negeri gitu ya, bukan hanya di sinetron. Bapak Ibu sekalian, orang tua terkasih, bullying ada di sekitar kita. Perundungan ini ada di sekitar kita. Dan menurut HIMSI, di sini ada HIMSI itu adalah himpunan para psikolog di Indonesia. Mereka mengumpulkan data dan menemukan bahwa 41% siswa di Indonesia ternyata pernah mengalami perundungan atau bullying. Dan menariknya, angka siswa-siswa yang mengalami perundungan di Indonesia ini ada di atas rata-rata negara peserta OECD. Malah 23% di atas rata-rata katanya. OECD itu apa? OECD itu adalah satu organisasi kerjasama pembangunan negara-negara dalam hal sosial, ekonomi, dan beberapa aspek lainnya. Dan ada 36 negara di sana. Bayangkan 36 negara di dunia dan Indonesia salah satu yang tertinggi, ada di atas rata-rata. Perundungan, bullying gitu ya. Dan kalau saya rasa kita semua tahu ya, perundungan adalah sikap-sikap yang dilakukan untuk mengintimidasi, mengancam atau mempermalukan atau mengejek gitu ya sesama teman gitu ya, atau memperlakukan teman kita atau orang lain dengan hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya. Dan menariknya perundungan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki gitu. Kalau dulu kan anak laki-laki dan orang-orang besar gitu. Sekarang ini perundungan atau bullying itu dilakukan bahkan oleh perempuan-perempuan gitu ya. Dan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang anak-anak yang berada di tingkat SMA, tapi juga dilakukan oleh anak-anak bahkan SD sekalipun. Wow, dunia semakin maju, teknologi semakin maju, pengetahuan semakin maju, tetapi kita bisa lihat ada hal-hal yang juga tetap harus kita waspadai, dan termasuk adalah budaya perundungan yang datangnya dari luar ini gitu, dari negara barat yang kita tahu yang masuk ke Indonesia dan kemudian menjadi membudaya di negara kita ya. Dan perundungan ini bukanlah hal yang biasa-biasa aja gitu ya, bukan hal yang ya namanya juga anak-anak kalau bercanda-bercanda ngeledek-ngeledek itu biasa gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, perundungan atau bullying ini sudah menjadi kasus nasional gitu ya. Karena apa? Karena perundungan ini, bullying ini bahkan bisa berujung pada kematian dari anak-anak. Ya, salah satunya adalah berita yang ada di BBC ini, siswi SMP 147 bunuh diri di sekolah. Karena dia sudah tidak kuat lagi menahan bullying, ejekan, intimidasi yang diberikan oleh teman-temannya. Dan sekolah-sekolah mengakui bahwa mereka belum punya strategi dalam pencegahan bagaimana menyelamatkan atau menjaga supaya perundungan ini tidak terjadi di sekolah-sekolah gitu ya. Dan
Yang lebih mirisnya lagi, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa di Indonesia dikatakan ada 3 pemicu bunuh diri, dan salah satunya adalah karena bullying. Karena sudah tidak tahan lagi ya. Dan lebih menarik lagi dan lebih mengkhawatirkan lagi sekarang perundungan. Oke, anak saya sudah nggak pergi ke sekolah gitu ya, jadi perundungan di sekolah itu bisa dihindari gitu. Oke, tapi ternyata sekarang perundungannya meluas menjadi perundungan secara online. Di sosial media anak-anak kita, perundungan pun kerap terjadi gitu ya. Jadi nggak cuma terjadi pada orang-orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah, mohon maaf kalau saya memberikan data yang agak-agak ngeri gitu ya, tetapi inilah kenyataan yang terjadi di sekitar kita ya, bahwa tingkat percobaan bunuh diri itu dulu terjadi di usia yang dewasa, di mana kita tahu beban orang-orang dewasa itu lebih berat, punya banyak stresor, karena punya banyak tanggung jawab gitu ya, sehingga tendensi untuk akhirnya berasa putus asa dan kemudian bunuh diri itu bisa terjadi gitu untuk orang tua, orang-orang yang di usia matang. Tapi yang menarik adalah di tahun 2015 dikatakan bunuh diri merupakan penyebab kedua kematian pada usia 15 sampai 29 tahun. 15 itu usia apa? Usia SMP. SMP itu mereka sudah mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Dan di Asia Tenggara jumlah kematian akibat bunuh diri ini di Indonesia termasuk yang cukup tinggi, yang tertinggi gitu ya. Dan ini juga kembali data yang sama dari riset kesehatan dasar bahwa sejak pandemi ini gitu ya, gangguan-gangguan mental emosional dan gejala-gejala depresi dan kecemasan itu sudah mulai terjadi di usia yang jauh lebih muda, bahkan dimulai di usia 15 tahun sudah terjadi. Begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, masalah anak-anak kita ini adalah masalah yang harus kita lebih cermati. Gitu. Kita harus dengan fakta ini kita dituntut untuk lebih aware dengan kondisi anak-anak kita. Kita dituntut untuk lebih membuka mata kita terhadap apa yang terjadi di dalam kepada anak-anak kita. Tidak hanya secara fisik, mungkin secara fisik mereka terlihat baik-baik saja, makan cukup, minum cukup, tidur cukup, gitu. Tetapi pernahkah kita mencoba melihat lebih dalam? Salah satunya adalah kondisi mentalitas anak-anak kita. Apakah mereka cukup sehat? Apakah mereka cukup memahami kenapa mereka terlahir dan harus hidup dan menjalani kehidupan? Ini adalah satu fakta yang mudah-mudahan kita menyadarkan kita semua akan kondisi anak-anak kita sekarang ini. Gitu ya, anak-anak yang hidup di zaman milenial ini tepatnya. Ya mungkin anak-anak kita nggak di dalam situasi ini, dalam pertolongan Tuhan, tetapi di zaman anak-anak milenial inilah yang terjadi. Gitu ya. Dan menariknya adalah oleh karena melihat ini semua kecemasan yang terjadi, gejala-gejala yang terjadi di masyarakat sekitar, pemerintah kemudian menyatakan dan memberikan seminar kemana-mana untuk menyuarakan kepada kita semua, kepada masyarakat secara luas, bagaimana pentingnya relasi dalam keluarga untuk menintas atau mengurangi masalah-masalah seperti ini. Gitu ya, karena dari para sosiolog yang melakukan penelitian, mereka menemukan bahwa meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya masalah-masalah pada anak-anak adalah akibat retaknya relasi dalam keluarga, di mana di antara orang tua dan anak-anak sudah tidak terhubung lagi sebagaimana mestinya. Secara fisik mereka tinggal bersama-sama di rumah, tapi secara hubungan yang sesungguhnya tidak terjadi lagi satu hubungan relasi di dalam rumah tangga, gitu ya. Dan puji Tuhan kita punya satu buku panduan dari buku Adventist Home ya. Sungguhnya masalah-masalah ini, pentingnya rumah tangga, pentingnya keluarga ini sudah diamarkan kepada kita bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Dan di mana dari Pena Inspirasi mengatakan bahwa kalau kita lihat masyarakat, ketahuilah bahwa masyarakat itu terbentuk berasal dari keluarga-keluarga dan kepala-kepala keluarga.
Jantung masyarakat, jantung jemaat, dan jantung sesuatu bangsa ialah rumah tangga. Bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana kemajuan di dalam jemaat, bagaimana kemakmuran bangsa itu dapat terlaksana, itu tergantung atas pengaruh-pengaruh di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Kalau kita pikir-pikir ya, kenapa sih kita menikah? Kenapa sih kita punya anak? Kenapa kita harus berumah tangga? Kenapa kita harus melahirkan anak-anak, menghadirkan anak-anak di dalam keluarga kita? Pernah nggak sih kita berpikir ulang gitu ya? Apakah kita mendirikan keluarga hanya karena mengikuti siklus ya, habis sekolah, kuliah, kerja gitu ya? Ya udah berumah tangga, dan namanya kalau sudah menikah ya harus punya anak. Gitu. Tetapi kita paham nggak? Pernah nggak kita mencoba menganalisa lagi kenapa sih kita harus punya rumah tangga? Kenapa sih? Apa sih tujuan kita berumah tangga? Apa sih tujuan kita memiliki anak? Punya anak itu pilihan loh, gitu ya. Itu nggak otomatis gitu ya. Tapi kita memilih untuk punya anak, gitu. Karena ada usaha untuk memiliki anak. Dan pertanyaan kita, pernah nggak kita terpikir pada saat kita mau memiliki anak, menghadirkan anak rumah tangga kita, apa tujuan kita? Mau dibawa kemana anak-anak kita? Mau pendidikan apa yang mau kita berikan kepada mereka, kepada anak-anak kita? Makanan apa? Pola hidup yang seperti apa? Karena bagaimana pengaruh di dalam rumah tangga ini, itu akan mempengaruhi bagaimana lingkungannya, masyarakat kita di sekitar kita akan terbentuk, bahkan bangsa kita akan terbentuk. Ya. Lalu, kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena tanpa kita sadari, nyatanya, mungkin secara fisik kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Tapi nyatanya kegiatan kebersamaan ini tidak lagi diisi dengan interaksi yang seharusnya. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Ayah sibuk dengan dirinya, ibu sibuk dengan dirinya, dan anak-anak pun sibuk dengan dirinya. Kebersamaan orang tua dan anak tidak lagi diisi dengan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengamatan. Kita sampaikan ya, kita perlu mengamati anak kita, melihat bagaimana pertumbuhan mereka. Kalau kita lihat secara fisik mereka baik, coba kita lihat bagaimana secara mentalitasnya mereka. Halo. Mentalitasnya mereka terjaga dengan baik, begitu ya. Apa kebutuhan mereka terpenuhi? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka pelajari? Konten-konten apa? Bagaimana stres mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang seharusnya dilakukan di dalam pada saat-saat di mana kita bersama-sama berkumpul sebagai keluarga. Ya, sekarang ini kita semua dihadapi oleh satu kondisi di mana kalau dulu orang tua sama anak-anak mungkin tidak menghabiskan waktu yang terlalu banyak gitu, karena orang tua sibuk di kantor misalkan, ibu sibuk untuk melakukan aktivitasnya, dan anak-anak kita titipkan ke sekolah ya untuk mereka belajar bersama gurunya gitu ya. Tapi sekarang pada saat orang-orang semua para pekerja, orang tua harus bekerja dari rumah, anak-anak belajar di rumah, dan satu keluarga dikumpulkan kembali di dalam rumah, apa yang terjadi? Stres ya, malah stres ya, gitu ya. Beberapa teman-teman saya curhat sama saya gitu ya, mereka sharing sama saya, mengatakan bahwa aduh, ternyata 24 jam sama anak-anak itu bikin pusing ya, gitu ya, capek ya, gitu, melelahkan ya, gitu ya. Belum lagi ternyata untuk ayah ibu yang dua-duanya sama-sama bekerja ya, selama ini mereka nggak bersama-sama dengan anak-anak. Pada saat work from home, mereka bersama-sama di rumah, dan kemudian mereka harus bantu anak-anak mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Kemudian anak-anak yang ribut, bertengkar, belum lagi berusaha memenuhi kebutuhan sandang pangannya mereka, belum lagi pelajarannya mereka. Banyak di antara mereka yang kemudian orang tua menjadi stres, gitu ya. Dan bahkan ada yang menarik, salah satu teman saya akhirnya mengakalinya, walaupun tidak
kantornya tutup gitu ya, nggak perlu datang ke kantor, tapi dia tetap setiap pagi dia pergi keluar rumah untuk belajar, untuk bekerja. Jadi dia bekerja melalui spot-spot seperti restoran atau tempat-tempat yang pasti harus di luar rumah, karena dia bilang dia tidak bisa bekerja di rumah, gitu ya. Dan padahal kalau kita pikir-pikir lagi, seharusnya kalau kita sebut sebagai keluarga, gitu ya, dan kita selalu bilang kita bekerja untuk keluarga, prioritas hidup kita adalah keluarga. Kalau kita bilang prioritas, artinya itu harusnya di urutan nomor 1 atau nomor 2 gitu ya, nomor 3 gitu ya. Maka seharusnya waktu yang kita habiskan bukan pada prioritas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya harusnya. Kalau kita bilang prioritas itu nomor yang 1, nomor 2, maka waktu yang kita habiskan harusnya lebih banyak pada prioritas 2 dan 3. Kalau kita bilang prioritas kita adalah keluarga, harusnya waktu yang terbanyak yang kita gunakan adalah bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi menariknya pada saat kondisi pandemi seperti ini, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki lebih banyak waktu dengan prioritas kita, yaitu keluarga kita, apa yang terjadi? Gantinya sukacita, gantinya kebahagiaan, kita malah menjadi stres. Gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita review bersama. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Gitu ya. Harusnya rumah tangga bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak itu adalah satu tempat yang paling menyenangkan buat kita. Karena apa? Kita loh yang pilih untuk punya anak, gitu ya. Kita loh yang pilih untuk bisa menikah. Dan pilihan-pilihan kita ini pasti pilihan yang sudah kita doakan dan pilihan yang terbaik. Tapi kenapa kita sekarang itu menjadi hal yang membuat kita stres? Gitu ya, mari coba kita review sama-sama gitu ya. Dan hari ini saya mau kaitkan kondisi ini dengan satu sekolah yang merupakan sekolah yang ada di rumah tangga gitu ya. Kalau kita mungkin masih bingung apa tujuan kita punya anak-anak, apakah kondisi belajar di rumah, bekerja di rumah ini membuat kita stres. Saya mau ngajak orang-orang tua terkasih, sahabat-sahabat yang hadir di Zoom sekarang ini untuk mencoba melihat kembali kepada buku pedoman kita, kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa sesungguhnya tujuan adanya rumah tangga ini. Apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah tangga ini? Apa maksud Tuhan dalam rumah tangga ini? Dan kenapa Tuhan menyebutnya sekolah kehidupan? Gitu ya. Saya mau mengutip salah satu buku yang terdapat di Child Guidance di buku seri Membina, ya, halaman 17 paragraf 1 dikatakan bahwa adalah di rumah pendidikan seorang anak dimulai, bukan di sekolah ya. Pendidikan seorang anak dimulai di rumah. Ini adalah sekolah pertamanya. Di sini, di rumah, dengan orang tua sebagai gurunya. Anak akan belajar pengajaran-pengajaran yang akan menuntunnya sepanjang hidupnya. Pelajaran apa itu? Pelajaran tentang menghargai, penurutan, menghormati, pengenalan nilai diri, dan lain sebagainya. Pelajaran tentang karakter, tentang tabiat. Gitu ya. Kenapa ini penting? Karena hanya dengan karakter yang baik, tabiat yang benar, maka kita bisa menggunakan ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah dengan tepat, seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk kejahatan, tetapi untuk kebaikan. Dan dikatakan bahwa pelajaran-pelajaran karakter ini di mana didapatkannya? Di rumah. Gitu ya. Lanjutkan dikatakan bahwa pengaruh-pengaruh pendidikan di rumah memberikan kekuatan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Anak-anak kita perlu untuk selalu, seperti kita, mereka juga selalu dihadapkan antara yang baik dan jahat, yang salah dan yang benar. Dan mereka perlu memahami pilihan yang benar. Dan mereka akan tahu bagaimana memilih dan apa yang harus dipilih. Melalui apa? Melalui pengaruh-pengaruh pendidikan di rumah tangga. Ya, pengaruh tersebut terjadi di dalam hati dan secara bertahap.
Namun jika digunakan untuk yang benar, itu akan menjadi kekuatan yang menjangkau jauh bagi kebenaran dan kebajikan. Dan Bapak Ibu sekalian dikatakan apa? Kalau pembelajaran tentang sekolah kehidupan ini, tentang karakter, tentang bagaimana menghadapi kehidupan, tentang bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan yang didapatkan itu tidak kita ajarkan sebagai orang tua di rumah, ada yang sudah siap sedia untuk mengambil alih peran ini. Siapa? Lihat ya, jika anak tidak diajar dengan benar di rumah, setan yang akan mendidiknya melalui agen-agen pilihan. Wah, saingan kita, setan. Kalau kita tidak melakukan peran kita, setan dengan senang hati bersedia menggantikan peran kita dalam mengarahkan, membentuk tabiat anak-anak kita, bukan tabiat yang seperti Tuhan inginkan, tetapi seperti yang Ia inginkan. Gitu ya. Dan inilah sekolah kehidupan. Pelajaran tabiat, pelajaran menghadapi masalah, pelajaran menghadapi teman-teman yang mungkin membuli, pelajaran dalam mengendalikan diri dalam menggunakan gadgetnya dengan baik, pelajaran mengenai apa yang harus dilakukan apabila kamu tergoda untuk membuka konten-konten yang tidak senonoh. Pelajaran-pelajaran inilah pelajaran-pelajaran yang kitalah orang tua yang harus mengajari mereka. Dan tidak hanya mengajari mereka, tapi juga menjadi teladan buat mereka. Ya. Di dalam Ulangan 4 ayat 5 dan 6, pada saat Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang tua dan kepada seluruh yang hadir di sana, Tuhan mengatakan, Musa mengatakan bahwa ada satu pelajaran berharga yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Israel, yaitu pelajaran tentang bagaimana Tuhan itu ada, abadi, dan selalu ada di setiap kehidupan kita. Dan Tuhan meminta kepada kita semua, apabila kita mau berbahagia, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan setengah hati lagi untuk hal-hal yang lain yang kita sukai, atau setengah hati untuk mencapai hal-hal keduniawian kita. Enggak ya. Tuhan mengatakan, kau harus mengasihi Tuhan Allahmu, penciptamu itu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Gitu ya. Karena apa? Karena hanya apabila kita memiliki kasih yang dengan segenap itu kepada Tuhan kita, maka 1 Korintus 10 ayat 31 dapat kita lakukan. Yaitu apabila kita makan, apabila kita minum, atau apabila kita melakukan sesuatu yang lain, kita melakukannya bukan untuk kepentingan kita. Kita melakukannya bukan untuk menyenangkan diri kita. Tapi kita menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 3 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukanlah untuk manusia. Sadarkah orang tua, kekasih? Nasihat ini untuk kita orang tua. Tetapi tidak hanya sampai di kita. Nasihat ini adalah nasihat yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dan terus lagi kepada keturunan kita yang lain. Bahwa mereka hidup di dunia ini, keberadaan mereka di dunia ini bukan mengejar nilai matematika A, bahasa Indonesia A, pelajaran apa lagi, IPA, IPS itu harus 100 dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi ada satu yang juga harus kita kejar. Itu bagaimana kita berlatih untuk mengasihi Tuhan kita, pencipta kita dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Karena apa? Karena pada saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka kita akan selalu rindu untuk mendengar nasihat Tuhan kita. Dan nasihat yang diberikan oleh Tuhan kita akan menolong kita, menolong anak-anak kita untuk memahami bagaimana menggunakan pengetahuan matematika mereka, bagaimana menggunakan pengetahuan bahasa Indonesia mereka, bagaimana menggunakan pelajaran IPA mereka, yang bukan hanya sekedar pengetahuan di sini,
tetapi hal-hal yang bisa mereka aplikasikan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Gitu ya. Sorry, saya akan skip dulu ini. Ya. Ya, oleh karena itu adalah penting fokus kita bukan hanya tentang pelajaran-pelajaran eksakta yang di sekolah. Ya, target-target ini ya. Ada satu target, ada satu pembelajaran, pelajaran-pelajaran kehidupan yang jauh lebih penting yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Pelajaran tentang kejujuran, pelajaran tentang kasih, pelajaran tentang kerendahan hati, pelajaran tentang bagaimana harus menolong, pelajaran bagaimana untuk dapat dipercaya. Karena kita mau bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti manusia. Kita sekolahkan anak kita untuk apa? Supaya mereka nanti akan bisa menjadi pekerja-pekerja yang ulung. Tapi mereka nggak akan bisa menjadi pekerja-pekerja yang ulung kalau mereka tidak memiliki karakter yang mendukung mereka, yang membuat mereka memahami bagaimana melakukan pekerjaan mereka, mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan. Dan menurut penelitian mengatakan bahkan, ya ini dilakukan oleh Harvard University, dikatakan bahwa dunia sekarang ini sudah tidak lagi membutuhkan orang-orang pintar. Ya, kenapa? Karena mereka menemukan bahwa 85% kesuksesan seorang itu orang 85% kesuksesan seorang itu tergantung dari soft skill-nya atau karakter mereka. Sementara 15%-nya baru dikontribusi dengan pengetahuan eksaktanya. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran matematika, IPA, IPS, apa segala macam itu hanya berkontribusi 15% terhadap kesuksesan anak-anak kita nanti pada saat mereka bekerja. Karena 85%-nya itu ditentukan oleh karakter mereka. Karena dengan karakter yang benar, mereka bisa bersinar. Karena mereka menggunakan skill mereka 15%, pengetahuan mereka 15% itu dengan cara yang dapat diberkati oleh Tuhan. Ya. Ya, dan ini dari buku pendidikan halaman 225, dunia tidak lagi membutuhkan orang-orang yang pintar. Tapi dunia membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter yang mulia. Gitu ya. Bahkan dari sisi duniawi, dari sisi spirituali, ini saling mendukung apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak kita sesungguhnya. Ya, lebih lanjut di Child Guidance dikatakan karakter itu harus kita bentuk sesuai dengan karakter Tuhan. Karena apa? Tugas kita orang tua, kita sedang melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa karena kita lagi mau ngebangun karakternya Tuhan di dalam anak-anak kita. Kenapa harus begitu? Kenapa harus tinggi itu? Tentunya kita mau bertemu dengan anak-anak kita kembali di surga ya. Kita semua mau berkumpul bersama kembali dengan anak kita di surga. Dan modal anak-anak kita, modal yang bisa membuat kita bisa bertemu lagi, salah satunya adalah memiliki karakter Kristus. Oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan kehidupan, sekolah kehidupan, pendidikan karakter ini untuk kita bentuk di dalam rumah tangga. Ya, dan dikatakan bahwa pembangunan karakter adalah pekerjaan yang paling penting yang pernah dipercayakan kepada manusia. Dan itu yang menjadi tugas kita sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih, mari kita sadari gitu. Apabila kita mengirimkan anak-anak kita ke sekolah, kepada guru-guru gitu ya, seringkali kita berpikir tugas kita sudah selesai. Yang penting saya sudah masukkan dia ke sekolah yang terbaik. Mereka sudah mendapat guru yang baik gitu. Nilai-nilai raport mereka baik, tugas kita sudah selesai. Ya. Sementara bagian kita adalah cari uang untuk memastikan mereka dapat memasuki sekolah yang terbaik dan mendapatkan pendidikan dari sekolah yang terbaik. Apakah betul begitu? Enggak ya?
kita sudah belajar bahwa pada saat pun kita memasukkan mereka ke sekolah yang terbaik, bukan berarti tugas kita selesai. Tugas kita sebagai orang tua terus berjalan. Apakah metode yang kita pilih adalah anak kita sekolah di sekolah reguler, apakah itu di sekolah homeschooling, atau di sekolah macam apapun itu. Peran orang tua sebagai guru pendidikan karakter anak-anak tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun juga. Gitu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa sementara mereka mengisi pikiran sementara anak-anak kita mengisi pikiran mereka tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan dunia ya, secara sains, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tuhan meminta kita untuk mengajar mereka bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah bukan untuk sebisa mungkin mendapatkan keuntungan terbesar bagi diri mereka sendiri melalui pengetahuan mereka itu, melalui skill-skill mereka itu. Tapi apa? Tapi tujuan yang terbesar adalah untuk menghormati pencipta mereka dengan melakukan bagian mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan dunia dan memberikan tangan yang selalu bersedia untuk menolong orang-orang yang lemah dan terabaikan. Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Kalau orang dunia berpikir kesuksesan dunia adalah menjadi tujuan dari hidup mereka, bagi kita, orang-orang yang percaya dengan Tuhan, orang-orang yang melihat bahwa nasihat Tuhan adalah yang terbaik, tujuan untuk kesuksesan dunia. Tujuan kita adalah hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita. Ya, sorry saya kembali lagi ke slide di atas ya. Oke, sekarang kita sudah paham. Oke, kita paham, kita sudah memahami ada satu faktor yang jauh lebih penting, bahkan lebih penting daripada pendidikan materi-materi ajar di IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita mengajar anak-anak kita? Gitu ya, bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita, bagaimana kita mengajari mereka hal-hal yang benar untuk membangun karakter yang benar. Nah, sorry, saya akan kembali ke slide sebelumnya. Oke. Ya, kita lanjutkan di ulangan 6 ayat 7 ya. Jadi, School of Life ini siapa gurunya? Kita. Ya, gurunya kita, kurikulumnya tadi sudah jelas bahwa kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup untuk tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Yaitu untuk apa? Untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita dan untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Ya, dan kita akan membentuk karakter mereka untuk bisa menyelesaikan tujuan-tujuan ini. Oke, lalu ruang sekolahnya di mana? Gitu ya. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan demikian. Pelajaran-pelajaran ini haruslah engkau, hai orang tua, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan terus membicarakannya. Di mana? Tuhan katakan, apabila engkau duduk di rumahmu, lihat seperti apa mereka di rumah. Ceritakan mereka tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Ceritakan kepada mereka tujuan Tuhan menghadirkan mereka di dunia ini dan menghadirkan mereka di keluarga kita. Kemudian pada saat apa? Pada saat kita di perjalanan, ceritakan tentang maksud-maksud Tuhan. Ceritakan wujud kasih Tuhan melalui alam yang kita lihat. Ya, dia dikatakan selanjutnya lagi, di mana lagi? Apabila engkau berbaring, bahkan pada saat kita berbaring pun Tuhan tetap bilang, ajarkan itu berulang-ulang dan bicarakanlah tentang Allah itu Esa. Dan Allah lah yang menempatkan kamu di dunia ini. Maka mari tanya Tuhan, apa rencana Tuhan bagi kita, bagi kamu anak-anakku. Dan pada saat kita bangun pun, itulah tempat, lokasi-lokasi sekolah, di mana kita terus mengulang-ulang, mengingatkan mereka akan kebesaran Tuhan, akan ada pencipta yang memiliki maksud dan tujuan, sehingga kita ada di tempat ini. Bukan kebetulan. Gitu ya.
Dan disinilah tempat di mana kita, orang tua, bisa membangun kembali relasi yang retak. Instead of sibuk gitu ya dengan gadget kita masing-masing, pada saat kita memahami tujuan kita berumah tangga, pada saat kita memahami bahwa tidak ada yang kebetulan, pada saat Tuhan menghadirkan saya sebagai ibu, kemudian ada suami saya sebagai bapak, dan ada anak-anak saya di rumah, itu bukan kebetulan. Tapi ada satu tugas mulia yang harus diselesaikan. Dan oleh karena itu inilah tempat di mana kita tempat waktu yang begitu tepat pada saat semua berkumpul di rumah. Mari kita bicarakan pelajaran berharga ini bersama-sama dengan anak-anak kita. Bangun kembali relasi yang mungkin sudah retak, yang mengakibatkan banyak hal, kesedihan, kesulitan, ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ajar mereka nilai-nilai Kristus yang harus menjadi pedoman mereka dalam menjalani hidup mereka. Ya. Dan dan orang tua, ini adalah salah satu tips yang mungkin saya boleh sharing juga ke kita semua. Bagaimana cara kita mengajarkan itu semua? Apakah pada saat renungan pagi, pada saat renungan malam? Yes. Tetapi apakah cukup dengan pada saat renungan pagi dan saat renungan malam kita berbicara tentang baiknya Tuhan? Tadi kita sudah bilang enggak ya. Pada saat kita berbaring, pada saat kita duduk bersama, bekerja bersama-sama, pada saat kita ada dimanapun dalam perjalanan bersama dengan anak-anak kita, terus bicarakan tentang kebaikan Tuhan dan keberadaan Tuhan. Sehingga kita selalu memiliki pengharapan. Ada satu kuasa yang besar dan yang bisa diberikan oleh pencipta kita, dan orang yang berkuasa itu adalah orang yang sangat mengasihi kita semua. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jangan pernah putus asa. Hal-hal ini yang terus kita ulang-ulang. Tapi menariknya, tahukah kita ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada anak-anak itu nyatanya hanya akan bisa efektif 7%. Gitu ya. Kalau kita renungan, kita apa itu hanya efektif 7% ternyata. Gitu ya. Tetapi kalau kita mau bicara dengan intonasi yang lebih menyenangkan untuk anak-anak kita atau hal-hal yang perlu ditegaskan, ada kontribusi tambahan 38% efektivitas kita. Namun kontributor yang terbesar, yang paling efektif dalam mengajarkan anak-anak kita tentang karakter, tentang berbagai hal, adalah apa? Body language, adalah teladan kita. Apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Coba ya, kita sama-sama review ya. Apa yang kita teladankan kepada anak-anak kita. Pada saat kita mau mengajari mereka sikap menghargai, bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita? Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang tukang sapu di jalanan? Bagaimana kita memperlakukan tetangga kita? Mungkin mereka terlihat tidak memperhatikan, tetapi mereka melihat semuanya itu. Dan pada saat kita mengajari sikap menghargai dengan secara teori, bertentangan dengan praktek, dengan teladan yang kita berikan kepada mereka, maka pelajaran ini akan tidak bisa diterima sepenuhnya oleh mereka. Mereka hanya melihat itu sebagai teori dan bukan suatu hal yang harusnya menjadi bagian kehidupan mereka, menjadi karakter mereka. Apakah kita sedang mengajarkan mereka sikap penurutan? Bagaimana sikap kita di jalan raya? Bagaimana sikap kita dalam menuruti peraturan-peraturan umum? Apakah kita sedang mengajarkan penurutan kepada mereka? Atau kita hanya menurut apabila ada otoritas? Apa ada polisi? Apakah kita sedang mengajarkan sikap menghormati? Mereka akan belajar melalui bagaimana kita memperlakukan nenek mereka, kakek mereka, orang tua kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Demikianlah anak-anak kita akan belajar teladan bagaimana anak-anak itu harusnya menghormati kita sebagai orang tuanya. Ya, apa kita juga bagaimana kita di jalan raya, di tempat-tempat umum, apakah kita sedang mengajarkan mereka sikap menghormati, bertoleransi, dan menghargai? Bagaimana sikap kita di gereja?
Kita menyuruh mereka untuk diam di gereja. Sementara kita sibuk berbicara dengan saudara-saudara kita yang memang ketemu seminggu sekali ya. Tapi kita lupa. Anak-anak kita sedang memperhatikan. Karena apa? Dia sedang membuka buku pelajaran yang melalui sikap-sikap kita dimanapun. Pengendalian diri, ayo harus bisa kontrol. Apakah harus bisa kontrol mengendalikan diri? Bagaimana sikap kita mengendalikan emosi kita di rumah tangga, menghadapi pasangan kita, menghadapi orang-orang di luar kita. Kita suruh mereka mengendalikan diri, tetapi bagaimana kita mengendalikan appetite kita, selera makan kita, kemarahan kita. Pengendalian diri bukan teori. Mereka butuh untuk memahaminya lebih baik melalui teladan yang mereka bisa lihat dengan mata kepala sendiri, dan mereka mengakui ternyata apa teori yang diberikan ini ternyata bisa dipraktekkan. Melalui siapa? Melalui kita, orang tuanya. Apakah kita sedang mengajari mereka kejujuran? Sementara mereka seringkali mendengar kita berbohong kepada rekan bisnis kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan apakah kita sedang mengajarkan mereka tentang kesederhanaan hidup? Kita mengajarkan mereka tentang berhemat, mengajarkan mereka tentang berkorban untuk orang lain. Sementara gaya hidup kita tidak menunjukkan hal itu semua. Saudara-saudara, orang tua terkasih, buku yang jauh lebih efektif, yang terbuka sangat besarnya untuk pelajaran-pelajaran karakter mereka adalah karakter kita, teladan kita. Itu adalah guru yang paling efektif untuk bisa mereka melihat bahwa firman Tuhan itu bukan bohong-bohong, bahwa firman Tuhan itu bukan teori, bahwa cerita-cerita di Alkitab itu bukan dongeng. Itu semua nyata. Karena apa? Karena saya bisa menyaksikan itu dilakukan, diteladankan oleh orang tua saya. Dan orang tua terkasih, saudara kita, waktu kita bersama-sama dengan anak kita tidaklah lama, hanya singkat saja. Kalau kita lihat diagram ini, berapa lama waktu kita bersama-sama dengan anak kita? Mungkin sampai kuliah, ya. Taruhlah yang terlalu jauh kita sama-sama dengan anak kita sampai kuliah, sampai 24 tahun. Berapa umur manusia sekarang ini? 70 tahun. Ya, 70 kurang 24 tahun, berapa? 46 tahun. Bagaimana anak-anak kita hidup, menjalani hidupnya selama dari modal yang kita berikan kepada mereka selama 24 tahun hidup bersama-sama kita. Lebih singkat untuk 46 tahun. Modalnya hanya 24 tahun. Tapi banyak juga kita yang sudah terpisah, kita masukkan anak kita ke asrama, ya, mereka SMA, berarti hanya 16 tahun kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Apakah kita sudah menggunakan cukup untuk memberikan mereka modal untuk bisa bertahan hidup melawan penggodaan-penggodaan di luar sana, untuk bisa tetap berdiri teguh meskipun langit runtuh sekalipun, untuk tetap setia walaupun orang-orang di sekitarnya mengejek mereka? Apakah modal yang kita berikan, pembangunan karakter, pendidikan mereka selama mereka bersama-sama kita sudah cukup untuk mereka bisa menjadi perwakilan-perwakilan Tuhan di dalam pekerjaan mereka nanti? Waktu kita singkat. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, menyadari bahwa waktu kita singkat, menyadari bahwa tugas kita sangat penting, menyadari bahwa tugas guru yang terutama bukan pengajar mereka di sekolah, tetapi kita. Guru bisa mengajar pelajaran-pelajaran untuk memenuhi target mereka. Tapi bagaimana pelajaran di sekolah itu bisa diterapkan, digunakan dengan cara yang benar, itu tetap
tanggung jawab kita. Karena mereka anak-anak kita. Kesuksesan, kebahagiaan mereka, itu semua hubungannya sama kita yang melahirkan mereka. Sekolah guru-guru setelah mereka tamat, mereka sudah tidak ada urusannya lagi dengan anak-anak kita. Tapi kita akan selalu terhubung dengan mereka. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian di era pandemi ini, di mana setan menggunakan pandemi ini untuk seolah-olah menghukum dunia gitu ya, dengan segala penderitaannya, membuat kita mengerenggut kebebasan kita, memasukkan kita kembali ke dalam satu tenda, rumah, nggak boleh kemana-mana. Tapi mari kita lihat bahwa meskipun setan memberikan kutuk ini, Tuhan pencipta kita selalu bisa merubah kutuk menjadi berkat. Sehingga kebersamaan kita di rumah, waktu-waktu di mana kita tidak bisa kemana-mana, waktu-waktu yang sekarang lebih banyak kita habiskan di rumah bersama anak-anak kita, adalah waktu yang Tuhan memberikan kepada kita semua untuk kembali kepada keluarga mula-mula. Maksud Tuhan mula-mula kepada keluarga di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Keluarga. Oleh karena itu mari manfaatkan. Mari kita berhenti untuk mengeluh. Tetapi kita bersyukur untuk kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kembali duduk bersama dengan anak-anak kita. Untuk melihat perkembangan mereka tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara nilai, tapi bagaimana mereka memahami makna kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa kemudian menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang Tuhan bisa pakai sesuai dengan rencana Tuhan bagi mereka pada saat mereka menghadirkan anak-anaknya di dalam kandungan kita, para ibu. Pendidikan bukan hanya tentang dunia saat ini, maupun juga dunia yang akan datang. Dan saya rindu untuk mengutip di Adventist Home satu kutipan yang membuat saya secara pribadi tersadar, yang saya memuji Tuhan untuk hal ini. Dikatakan bahwa tidak ada lagi lapangan usaha yang lebih penting daripada yang diserahkan kepada para pembangun dan para pemelihara rumah tangga. Tidak ada lagi suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada manusia yang ada kaitannya dengan perkara-perkara yang lebih besar dan jauh lebih berpengaruh. Daripada apa? Daripada pekerjaan para bapak dan ibu. Di kutipan lain dikatakan bahwa raja, ya, penguasa, raja di atas tahtanya tidak mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi dari tugas seorang ibu. Kita ya, ibu itulah permaisuri rumah tangganya. Di dalam kuasanya lah pembentukan tabiat anak-anaknya agar mereka boleh layak untuk hidup yang lebih tinggi dan kekal. Lelah, mungkin kita akan rasa lelah. Bapak Ibu ya, kita mungkin akan sedikit ngerasa stres. Itu wajar. Tapi biarlah pelajaran ini menjadi pengingat bagi kita. Mengingatkan kita kembali dan menyemangati kita kembali bahwa Tuhan pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta, sedang mempercayakan kita suatu tugas yang hanya kitalah orang yang bisa menyelesaikannya. Kalau kita dikasih pekerjaan oleh bos kita, kita merasa itu harus dikerjakan dengan tuntas karena bos kita loh yang ngasih. Bos kita kalau kita melakukan kesalahan bisa bahaya. Kalau kita dikasih pekerjaan untuk mendidik seorang raja Inggris, pastinya kita akan lebih sungguh-sungguh. Kita akan mengerahkan segala kekuatan kita untuk memastikan titipan ini kita pelihara dan kita didik dengan benar supaya kita bisa menjadi Inggris itu dan mengatakan bahwa tugas saya sudah diselesaikan dengan sukses dan berhasil. Bapak Ibu, yang memberikan tugas mulia ini bukan Raja Inggris, bukan Jokowi, bukan Presiden Amerika. Yang memberikan ini adalah Presiden di atas Presiden, Raja atas segala raja, pemilik alam semesta. Dia memberikan tugas yang begitu mulia kepada siapa? Kepada saya dan kepada orang tua terkasih
Oleh karena itu mari lakukan tugas ini. Mari jalankan misi ini dan menjadi sukses, menyukseskan anak-anak kita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang sangat indah. Bagaimana suatu pendidikan penting. Jadi kepada orang tua diberikan kepercayaan untuk mendidik seorang raja ya. Karena dia akan menjadi anak-anak raja. Luar biasa, terima kasih untuk pelajaran yang sangat indah. Kami berikan kesempatan 2 pertanyaan, karena kita sudah lewat waktu. 2 pertanyaan, kami berikan kesempatan. Silakan angkat tangan, atau langsung aktifkan mic-nya dan menyampaikan pertanyaan. Ada? Oke. Boleh diaktifkan mic-nya, kemudian menyampaikan pertanyaan. Tidak ada? Oke. Mungkin masih malu-malu ya. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Nanti kalau saudara ada pertanyaan juga, ini anggaplah ini baru pertemuan pertama ya dengan narasumber kita, Ibu Sunita. Saya ada pertanyaan. Oh oke, silakan. Selamat malam. Ya, Selamat sore, maaf. sudah malam juga. Saya ada pertanyaan untuk Ibu Sunita ya. Terima kasih pelajaran yang luar biasa pada sore hari ini. Ini saya mau bertanya. Anak saya kan usia 10 tahun. Nah, pendidikan pada anak-anak ini kan dimulai di dalam rumah tangga, terlebih kita sebagai orang tua yang harus memberikan contoh. Mungkin kita ada kesalahan di waktu lalu. Nah, anak-anak saya ini usia-usia gini ini masih suka memberontak. Jadi bagaimana caranya, terlebih ngomongnya itu ngomong yang kasar-kasar gitu, ngomong keras. Kalau dibilangin, jangan nak, kadang-kadang pokoknya dia sudah nggak mau lagi dibilangin dengan kata-kata yang kasar. Aduh, hati seorang ibu seperti. Nah, apakah ini sudah terlambat untuk diperbaiki? Bagaimana caranya, Ibu? Terima kasih. Ya, kami persilahkan kepada narasumber kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Marvel. Yes, ini memang ibunya Marvel berarti ya, ibunya Marvel dan ibunya Hizkia gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ya, ini adalah tantangan kita semua ya. Kalau saya boleh cerita juga sedikit, saya juga orang yang salah satu terlambat terlambat mengetahui semua ini gitu ya. Saya baru membaca semua nasihat-nasihat Tuhan yang begitu luar biasanya setelah punya anak gitu ya, sehingga pastinya sudah banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan karena ketidaktahuan saya gitu. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kita kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan kesempatan selanjutnya. Apakah masih ada harapan? Yes, masih ada harapan. Dan saya sendiri menyaksikan pada saat saya treat anak-anak saya. Saya dulu adalah ibu bekerja yang begitu sibuk, yang tidak punya waktu untuk anak-anak saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kedua buat saya dan suami saya secara keluarga. Dan saya bisa melihat bahwa bagaimana kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan itu hanya bisa terjadi apabila kita memang melibatkan Tuhan di dalam tugas kita sebagai orang tua, gitu ya. Kalau kita baca child guidance, gitu ya, kita baca child guidance sama-sama, gitu ya. Di situ kita pelajari bahwa kita orang tua, kita itu nggak punya kasih, kita nggak punya hikmat. Kasih kita adalah kasih yang mementingkan diri, bukan kasih yang tidak mementingkan sendiri seperti Tuhan. Seringkali kita menegur anak-anak kita, memperbaiki kesalahan anak-anak kita supaya kita nggak repot, supaya mereka nggak malu-maluin kita, gitu ya. Bukan untuk kebaikan mereka gitu seringkali gitu ya. Iya, tapi untuk kita gitu. Tapi tugas yang kita lakukan ini sangat amat berat.
Dan Tuhan di kutipan yang lain mengatakan bahwa pekerjaan orang tua itu akan menjadi mustahil apabila kita melakukannya seorang diri tanpa pertolongan Tuhan. Jadi orang tua apabila kita melakukan kesalahan, itu wajar, kita manusia yang memang sangat amat terbatas. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu pada saat kita menyadari kelemahan kita, mari selalu habiskan waktu kita pertama kali di pagi hari untuk datang kepada si pemilik kasih, si pemilik hikmat, kepada Tuhan kita. Hal yang saya secara pribadi dan beberapa orang tua di komunitas saya lakukan setiap pagi adalah jangan pernah keluar kamar kalau belum datang kepada Tuhan untuk memberikan kesabaran, kasih, hikmat dari Tuhan. Baru kita keluar kamar dan kita akan memiliki menjadi orang yang berbeda pada saat kita menghadapi anak-anak kita, menghadapi keluarga kita. Itu tips nomor 1. Mamanya Marvel, itu tips nomor 1. Minta dan datang kepada Tuhan. Tips yang nomor 2 adalah, tips menurut teori, dan saya pernah juga hadir di salah satu seminar parenting, dikatakan bahwa kenapa anak-anak bisa memberontak gitu kepada kita sebagai orang tua. Nyatanya ada satu yang kurang gitu ya. Jadi kalau ada peraturan ada peraturan dan ada hubungan yang baik antara kita dengan anak, maka itu akan menghasilkan penurutan. Ya, karena anak-anak apa? Karena anak-anak melihat peraturan dan dia punya hubungan yang baik dengan orang tuanya sehingga dia memahami aturan itu dibuat untuk saya, untuk kebaikan saya. Karena apa? Karena orang tua saya mengasihi saya. Yang sering kali membuat anak tidak menurut tetapi menjadi memberontak adalah ada peraturan tetapi hubungannya hilang, relationship-nya nggak ada. Sehingga anak-anak mencoba untuk membangun persepsinya sendiri tentang peraturan-peraturan yang orang tua lakukan. Dia akan menganggap, itu hanya supaya mama nggak repot, itu cuma untuk membatasi saya gitu ya. Bahkan ada salah satu anak pernah mengatakan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua saya itu hanya karena orang tua nggak senang aja ngeliat kita bahagia. Begitu, mereka bisa sampai sejauh itu mempersepsi aturan-aturan yang kita berikan, nasihat-nasihat yang kita berikan di rumah tangga. Karena apa? Karena ada satu komponen yang hilang, relationship, hubungan kita dengan mereka. Gitu ya. Semakin mereka mendekat sama kita, semakin mereka memahami hati kita, semakin mereka merasakan kasih kita, maka mereka akan melihat peraturan itu sebagai satu hal yang baik, satu hal yang mereka rindu untuk turuti. Karena mereka tahu orang tua kita melakukan segala sesuatu yang mereka bisa, termasuk memberikan peraturan untuk kebaikan saya. Gitu. Jadi seperti hubungan kita dengan Tuhan ya, kita akan sulit menuruti hukum-hukum Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan kalau kita belum merasakan kasih Tuhan. Ya, pada saat kita merasa Tuhan itu kasih sama kita, kita akan berpikir-pikir apa cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga yang akan dirasakan oleh anak-anak kita. Pada saat dia melihat kasihnya orang tuanya, dia akan berpikir apa cara saya untuk membalas, untuk menyenangkan orang tua saya. Dan salah satunya adalah melalui penurutan mereka. Jadi kalau boleh kita bangun kembali hubungan. Mungkin mereka nggak langsung menurut, tapi kita bisa duduk sama-sama, kita ketawa sama-sama, ngobrol sama-sama, maka pelan-pelan mudah-mudahan hubungannya bisa kembali dicairkan dan kembali terhubung. Begitu, kurang lebih. Mudah-mudahan membantu mamanya Marvel. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Satu lagi, terakhir. Karena kita sudah lewat. Len, saya mau bertanya, bisa? Oke, dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam. Sore menjelang malam, Ibu. Saya memiliki seorang anak remaja, dan saya juga memiliki seorang anak kecil berusia 5 tahun. Di sini saya ingin menanyakan, anak saya ini kan orangnya pemberani yang remaja. Bagaimana cara mengatasi atau berbicara yang supaya mengena ke hatinya, supaya dia itu nggak melakukan sesuatu itu tuh memikirkan spekulasinya. Soalnya dia, contohnya aja ya, dia kalau bermain sama temannya pada saat saya bekerja,
dia itu malah main di dekat sungai dan saya takut. Saya dapat laporan dari orang tua adiknya di sekitar rumah. Kemudian disampaikan kalau anaknya tadi habis main di sungai. Anak itu juga kasih ke saya, mama tadi abang main ke sungai. Tapi diulangin terus setiap hari. Padahal saya sudah bilang, bang itu loh, takutnya nanti kamu beresiko pada jatuh di sungai. Tapi dia sukanya tuh kalau nggak kena akibatnya dia nggak akan berhenti gitu. Jadi bagaimana saya memberitahukan kepada anak saya yang remaja ini. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini menarik ya. Umurnya berapa, Bu? Kalau boleh tahu? 11 tahun. 11 tahun. Ini laki-laki ya, pasti ya. Kalau main ke sungai ya. Laki-laki. Ya. Berbeda dengan perempuan, bicara sama laki-laki memang lebih banyak seringkali pakai logika gitu ya. Kalau sama perempuan bisa gitu bicara dari hati ke hati gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau memang kita sudah kasih tahu gitu, mungkin kita boleh ngobrol, kita tanya dulu mungkin, Bu. Kenapa sih kamu senang main di sungai? Perasaan apa sih yang kamu dapatkan pada saat kamu main di sungai? Kita mencoba mengenal alasan dia, maksud dia, sehingga kita bisa lebih tahu bagaimana menasehatinya sesuai dengan cara pandangnya dia terhadap sungai gitu ya. Jadi kita tanya dulu gitu, kenapa sih kamu senang main di sungai? Jangan-jangan ternyata bukan dia senang, tapi yang emang teman-temannya yang ngajakin dia gitu, misalkan gitu ya. Jadi kita mau berusaha untuk cari tahu dulu kenapa sih gitu. Kamu percaya nggak apa yang mama sampaikan kalau sungai itu berbahaya gitu? Kalau dia bilang, ya kan asal saya hati-hati aja kan nggak akan masalah, misalkan dia bilang begitu kan. Dan kita coba bawa mereka kepada pemahaman tentang maksud baik kita dan kekhawatiran kita itu beralasan gitu ya. Mungkin kita bisa bawa di YouTube, bukan film-film, cuplikan-cuplikan di mana lihat bagaimana ganasnya sungai itu. Kalau yang bisa merenggut jiwa bahkan gitu. Dan itulah salah satu alasan kenapa kita menasihatkan mereka untuk menghindari hal-hal yang berbahaya, kan seperti itu. Jadi dia bisa melihat bahwa nasihat anak mamanya itu real, udah ada yang kejadian, ini bukan cuma teori gitu, tapi udah ada kejadian-kejadian yang memang ini berbahaya, gitu ya. Dan kita bisa sentuh hatinya dengan mengatakan bahwa larangan mama itu karena saya nggak mau kehilangan kamu kalau hal-hal seperti ini terjadi. Karena kamu adalah anak saya, harta saya, dan saya nggak mau kehilangan harta saya. Saya mau menjaga, mama nggak selalu ada sama-sama kamu, gitu ya. Mama sedang bekerja, tetapi pikiran-pikiran mama ada. Apakah kamu baik-baik aja? Apakah kamu terjaga dan lain sebagainya, gitu ya. Dan oleh karena itu, yuk bantu mama untuk bisa berkonsentrasi di kantor dengan menjaga diri kamu dengan baik, sesuai dengan apa yang mama rasain. Hal-hal yang seperti mungkin bisa kita sampaikan sehingga dia bisa lebih melihat maksud hati kita sebagai orang tua sesungguhnya dengan aturan-aturan itu. Mudah-mudahan membantu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan, kehadiran, dan tentunya materi jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kita, Bu Sunita Joyce. Saya ingin lihat respons dari saudara-saudara berapa yang ingin untuk berterima kasih dengan menghidupkan videonya dan mengangkat tangan. Oke, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, nah ini adalah bagian dari penilaian untuk anak-anak ya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan minimal 3 hal penting yang Anda dapatkan dari materi ini dan kirimkan kepada admin. Jadi tuliskan 3 hal penting yang saudara dapatkan dan kirimkan kepada admin. Oke. Boleh ditulis di kertas, kemudian difoto, kirim fotonya, atau cuma diketik di WhatsApp juga boleh. Oke, baik. Kita akan bertemu pada minggu depan di hari dan jam yang sama sesudah kelas. Dan saat ini kita akan menutup dengan doa. Kami minta sekali lagi kepada, oh ya, jadi nanti minggu depan masih dengan Ibu Sunita. Kita akan berjumpa lagi dengan materi penekanan untuk pendidikan anak-anak kita.
Kita akan menutup dengan doa yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Sunita Joyce. Silakan. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa ya. Bapak yang surga, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur pada saat kami menyadari dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, Engkau mengetahui kami adalah orang tua yang begitu bersyukur memiliki mendapatkan tanggung jawab yang begitu mulia yang Kau berikan kepada kami. Kami memiliki pergumulan. Oleh karena itu Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami memohon agar tangan Tuhan yang berkuasa itu saja yang akan menjadi sumber kekuatan kami, yang akan terus memegang tangan kami dalam melalui masa-masa sulit kami, dalam memperbaiki hubungan kami dengan anak-anak kami, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membangun karakter anak kami. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dengan pertolongan Tuhan kami dapat menyelesaikan tugas ini. Dan pada saat Tuhan datang di awan-awan, kami dapat dengan bersuka cita datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa tugas kami sudah kami selesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Adalah kerinduan kami dapat berkumpulkan bersama-sama dengan anak-anak kami dan tidak ada satupun yang hilang untuk menikmati sukacita bersama Tuhan di surga nanti. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan pergumulan kami, hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang bekerja, memelihara, dan menuntun kami dalam menjalankan tugas mulia ini. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.